semuanya. Good morning teman-teman. Good morning teman-teman. Oke, apa kabar kakak Ken? Sehat dong. Sehat. Sudah semangat? Sudah siap Sunday School? Siap. Oke, pimpin yel-yelnya kakak Ken. Kids worship. Sehat. Kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. Oke, semua anak-anak berdiri ya. Kita akan memuji Tuhan. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama mari bersuka cita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama mari memuji Tuhan. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama mari bersuka cita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama mari memuji Tuhan. Bersama Kids Worship kita tumbuh bersama. Bersama Kids Worship belajar mengenal Tuhan. Jadi anak sehat kuat, cerdas dan Taat mencintai Tuhan selalu. 1, 2, 3, go! Ayo, ayo, ayo kita sama-sama mari bersuka cita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. yeay. Oke teman-teman, mari kita berdoa sebelum memulai Kids Worship kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah bisa bangun dengan kekuatan yang baru. Hari ini kami mau memulai hari dengan Sunday School. Kami mau belajar firman Tuhan. Dan hari ini kami bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kasih Tuhan Yesus di dalam nama dan saya berdoa. Amin. Amin. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan Sunday School Kids Worship kita. Kita akan memuji Tuhan. Hati-hati gunakan mulutmu. Sebab Tuhan melihat apa yang kita lakukan. oke, jadi kita bersama-sama dulu ya memuji Tuhan. Semuanya masih berdiri nggak kak? Ya, masih dong. Masih dong, teman-teman masih berdiri ya. Sama seperti Kak Tari dan Mas Ken. Jangan minta gendong kayak Sisi ya. Oh ya enggak dong, Sisi kan kecil jadi masih digendong. Ya, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Mata Tuhan melihat, dilanjutkan dengan pujian hati-hati, gunakan mulutmu. Tuhan melihat setiap kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Mata Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Mana yang baik, mana yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berkejaran. Tuhan melihat. Sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh
Iya dong. Karena Tuhan melihat dari surga Tuhan melihat dari surga apa yang kita berbuat. perbuat. Oke, puji Tuhan. Oke teman-teman, sekarang kita akan menyembah Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, dan sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Kasih-Mu Yesus. Ya, karena hanya kasih Yesus yang selalu ada dalam hidup kita. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Tuhan menyembuhkan, Tuhan menolong kita. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku terus mengalir Setiap waktu di setiap waktu. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku kekuatan yang baru. memberikan kekuatan yang baru. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku terus mengalir di setiap waktu. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku memberikan kekuatan yang baru. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku menyembuhkanku, memulihkanku. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku memberikan kekuatan yang baru. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku terus mengalir di setiap waktu. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku memberikan kekuatan yang baru. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku menyembuhkanku, memulihkanku. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku memberikan kekuatan yang baru. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku terus memulihkanku. Kasih-Mu Yesus dalam hidupku memberikan kekuatan yang baru. Memberikan kekuatan yang baru. Memberikan kekuatan yang baru. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah sangat baik kepada kami. Kau menolong kami di setiap waktu. Kau selalu mengasihi kami di setiap waktu. Terkadang kami lebih mencintai sesuatu daripada dirimu yang membuat engkau sedih. Tetapi Kau tetap sayang kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang terbaik di dunia ini. Jika kami sakit, Kau menyembuhkan kami. Kau sangat baik kepada kami. Kasih-Mu tidak dapat diperhitungkan. Iya. Kami tidak dapat menghitung berapa kali Engkau menolong kami. Kau
Engkau sangat baik, Amin. sangat mencintai kami. Amin. Cintamu lebih dari Bapamu mencintai kami. Cintamu lebih dari guru-guru mencintai kami. Ya Yesus. Engkau sangat mencintai kami, lebih dari semuanya. Sangat mencintai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Jadi Murid Tuhan. Siapkan Alkitabnya ya. Kita peluk Alkitabnya dan kita siap untuk jadi murid Tuhan. Yesus, saat ini kami mau mendengar firman Tuhan dan tolong supaya kami bisa mengerti apa yang ingin Engkau katakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekarang waktunya kita untuk bersama belajar firman Tuhan. Shalom anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi ya dengan Kak Tari untuk kita bersiap mendengarkan firman Tuhan. Oke, are you ready kids? Yuk kita sama-sama perhatikan firman Tuhan hari ini untuk kita. Untuk Kak Tari dan juga untuk anak-anak semuanya. Kita hari ini akan belajar tentang Tuhan yang peduli terhadap kita. Anak-anak, Tuhan peduli dalam peristiwa kali ini spesial loh. Ayo kita bersama-sama perhatikan firman Tuhan hari ini dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Tentang apa ceritanya? Penasaran? Yuk kita dengarkan, perhatikan, fokus. Tidak bermain sendiri, tidak bermain dengan mainan, dengan teman-teman, tapi kita perhatikan firman Tuhan. 1, 2, 3. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai 7. Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Bapak Elisa. Di tempat Bapak Elisa itu ada beberapa orang yang tinggal. Berapa orang ya? Yuk kita perhatikan. Rombongan tuh artinya apa ya? Sekelompok gitu anak-anak ya. Bapak Elisa coba lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini sudah sesak bagi kami. Baiklah, kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok kayu di sana. Supaya kami bisa membuat tempat tinggal kami. Karena tempatnya sudah sempit. Jadi mereka bilang kita bangun yang baru ya, kita tambahin ya. Dan kami mau pergi ke sungai Yordan untuk mengambil kayu-kayu di sana. Karena di sekitar sungai Yordan itu banyak ada hutan ya anak-anak, bisa diambil kayunya. Lalu berkatalah seorang, silahkan ikut, Bapak Elisa ikut dengan kami ya, dengan hamba-hambamu ini. Lalu Bapak Elisa berkata, baiklah, aku mau ikut. Dan saat mereka menebang pohon-pohon di sungai Yordan itu, terjadilah ada salah satu orang yang berhasil menumbangkan
kembangkan itu, merobohkan pohon yang ditebang itu. Tetapi mata kapak itu bukan mata orang. Kapak itu alat yang dipakai untuk menebang, dan mata kapak itu terbuat dari besi. Ternyata mata kapak yang digunakan untuk memotong pohon itu terjatuh ke sungai Yordan, anak-anak. Terjatuh ke sungai Yordan. Langsung dia berteriak-teriak, "Tolong, itu kapak pinjaman, bukan punyaku. Tolong, itu barang pinjaman." Lalu Bapak Elisa segera datang kepada orang yang berteriak itu. Karena dia mendengarkan ada suara yang berteriak-teriak minta tolong. Dia berkata mata kapaknya terjatuh di sungai Yordan. Dan kapak itu bukan punya dia ternyata. Dia pinjam. Lalu hamba Tuhan itu, Bapak Elisa berkata kepadanya, "Di mana jatuhnya?" Lalu dia menunjukkan, di situ Bapak Elia jatuhnya. Lalu Bapak Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkan ke sana. Dilemparkan tepat di mana orang itu menunjuk. Lalu apa yang terjadi? Anak-anak, mata kapak yang terbuat dari besi itu mengapung. Anak-anak, lalu Bapak Elisa berkata, "Ambil." Lalu orang itu mengulurkan tangannya dan mengambil mata kapak itu, dan setelah dipegang, oh iya benar, berhasil. Tuhan menolong ya anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita bersama-sama belajar. Tentang bagaimana Tuhan Allah peduli. Peduli dengan siapa ya? Peduli dengan orang yang kehilangan mata kapak itu. Tuhan peduli sekalipun itu sepertinya persoalan kecil. Persoalan kecil apa persoalan besar kalau untuk anak-anak ya? Dia meminjam kapak kepada temannya. Kapaknya digunakan untuk memotong pohon di sungai Yordan. Lalu terjatuh. Dia kan harus mengganti ya. Dan Tuhan tahu dia tidak bisa membeli mata kapak. Kalau barang pinjaman itu jatuh, dia harus menggantinya dong. Dan dia takut, dia panik, dia bingung, dia khawatir. Maka dia berseru, minta tolong, berteriak. Dan Tuhan peduli. Tuhan mendengarkan dan Tuhan memberikan pertolongan melalui Nabi Elisa. Anak-anak, ingat ya, Tuhan itu memperhatikan apa yang kita alami. Tuhan tahu apa yang sedang kita rasakan. Sedang takut, sedang khawatir, sedang bingung, sedang mengalami masalah. Tuhan peduli kepada orang yang berseru-seru kepadanya. Tuhan mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan Tuhan memberikan pertolongan. Kalau anak-anak juga punya masalah, jangan berpikir, oh ini kan persoalan anak-anak, apakah Tuhan memperhatikan? Sangat memperhatikan, sangat peduli. Anak-anak, dalam pelajaranmu apa yang engkau kesulitan? Anak-anak, Tuhan tahu engkau bingung, aduh gimana ya Tuhan, aku gak paham, aku gak ngerti, aku sulit. Tuhan memperhatikan. Anak-anak dari Rumah Bersinar, ada Marson, Jeminus, James, Ronaldo, dan Perianus ya. Tuhan memperhatikan kalian juga. Ada Pison ya, yang di Batu bersama teman-teman di YBI. Tuhan perhatikan, kalian sedang berjuang untuk belajar. Tuhan pasti menolong kalau kita berseru kepadanya. Tuhan, aku ingin bisa baca. Teman-teman lain bisa baca Alkitab, aku belum bisa. Tuhan tolong ya, anak-anak. Perkara yang sepertinya sederhana, kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan peduli, Tuhan memperhatikan. Pelajaran pertama, Tuhan peduli kepada setiap kita. Apapun persoalan kita saat kita datang, kita minta kepada Tuhan. Terus ada anak-anak yang sakit demam. Aduh, aku demam, gak bisa sekolah, kepalaku pusing. Kalau demam aja gak usahlah berdoa. Kan sakit demam, bisa aja minum obat penurun panas sembuh. Ini kan perkara kecil,
sakit demam aja. Kalau sakitnya yang sesak, nggak bisa nafas ini, ntar lagi bisa bahaya nih, bisa mati nih, bisa gini nih, baru berdoa. Kalau sakitnya hanya demam aja, gak usahlah berdoa. Anak-anak ingat loh ya, Tuhan peduli apapun persoalanmu. Persoalan besar, kecil, Tuhan perhatikan apa yang menjadi kebutuhanmu. Anak-anak, engkau merindukan sesuatu, engkau merindukan dan membutuhkan sesuatu, Tuhan tahu. Aku butuh pensil, Kak. Pensilku cuma satu dan sudah pendek lagi. Tuhan peduli nggak? Peduli anak-anak. Anak-anak bisa minta kepada Tuhan ya. Tuhan berkati papa mamaku ya. Tuhan berkati aku ya. Aku butuh pensil. Aku mau menulis, aku mau menggambar. Aku butuh pensil warna Tuhan. Anak-anak belajar berdoa. Apapun yang kita perlukan. Ya, Tuhan itu peduli. Peduli dengan apa yang kita alami, peduli apa yang kita rasakan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang kita alami. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tuhan peduli. Seperti mama papa juga peduli kalau anak-anak jatuh, sakit, kesandung, luka kecil. Anak-anak sudah nangis. Orang tua gak bilang, luka kecil aja. Pasti ada dikasih obat. Tuhan juga peduli dengan apa yang anak-anak alami ya. Hari ini kita belajar dari peristiwa kapak yang timbul mengapung, kapak yang jatuh di Sungai Yordan. Diperhatikan Tuhan, ditolong Tuhan. Bagaimana orang yang sedang takut itu karena kehilangan kapak pinjamannya, kapak yang dia pinjam dari orang lain. Tuhan perhatikan dan Tuhan menyatakan mujizatnya. Yang kedua kita belajar, Tuhan itu kalau menolong berbuat kadang-kadang tidak masuk akal. Anak-anak, kita waktu Kids Worship sudah coba kan? Ya, bagaimana kalau benda itu berat, masuk ke dalam air, hasilnya tenggelam. Mata kapak itu terbuat dari besi. Dan waktu masuk jatuh ke Sungai Yordan cukup dalam. Bagaimana mencari mata kapak jatuh di dalamannya sungai? Enggak bisa. Tapi Tuhan berkuasa atas alam ini. Besi jatuh ke air tenggelam, tapi di dalam Tuhan ada pertolongan. Tidak ada yang mustahil. Benda yang terbuat dari besi itu bisa mengapung dibuat oleh Tuhan. Anak-anak mau ngalamin mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, percayalah Allah peduli. Mungkin ada persoalanmu yang rasanya berat, tidak mungkin. Aku dari desa, bisa nggak nanti aku jadi orang berhasil ya? Aku orang dari gunung, bisa nggak aku nanti jadi orang hebat ya? Bisa mencapai cita-citaku nggak? Anak-anak, Allah peduli dan Allah berkuasa. Tuhan bisa menolong kita. Dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Tuhan menolong memberkati kita semua ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan menolong dan memberkati kami semuanya hari ini. Tolong kami untuk ingat kami punya Tuhan yang peduli dan punya Tuhan yang berkuasa. Persoalan kecil Engkau perhatikan dan Engkau bertindak menolong kami. Persoalan yang besar, hal-hal yang tidak mungkin di dalam nama-Mu karena Engkau berkuasa bisa terjadi mujizat dan Tuhan memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati semua anak-anak Kids Worship hari ini yang sudah bersama-sama belajar firman. Tuhan, kami berdoa untuk masa depan mereka. Tuhan berkati untuk sekolah mereka. Tuhan tolong mereka yang sedang belajar membaca, sedang belajar dalam sekolah mereka. Tuhan berkati, Tuhan dengarkan apa yang menjadi persoalan bagi mereka. Berkati orang tua mereka, berkati anak-anak yang ada di panti asuhan, baik yang ada di saluran berkat, di saluran kasih, baik yang ada di rumah bersinar, baik yang ada di Tuhan Baik ataupun di YWI. Tuhan berkati semua anak-anak yang ada di panti asuhan, berkati kakak-kakak pembina, ada Bu Restu, ada Kak Nathan, Kak Citra, Kak Fikar,
Kak Eki, Kak Rahel, Kak Wildan dan juga Kak Lia. Berkati hamba-hambamu yang selalu menopang dan mendampingi. Berkati orang tua yang anak-anak yang bersama dengan orang tua. Tuhan berkati kesehatan setiap orang tua. Kami mengingat Bapak Pendeta Mesak Amin yang dalam proses kemoterapi karena kansernya. Tuhan, Engkau Allah menolong memberkati hambamu. Berkati Ibu Pauline, Tuhan Yesus terus menolong memberkati hambamu dalam melayani suami, mendampingi suami dan rumah tangga ini di dalam melayani Allah terus menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati ya Allah Rumah Penjunan dalam segala pelayanan yang dikerjakan Bapak Pendeta Andre Wisnu bersama Bu Cindy. Tuhan Yesus berkati. Terpujilah namamu ya Tuhan. Ini seru doa kami yang kami bawa kepadamu. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu buat semua anak-anak ya. Oke, yuk kita tutup Sunday School kita yang sudah selesai. Kita sama-sama yel-yel ya. Kids worship, sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. God bless you kids. Mau ayat hafalan Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Salam, saya Mak Tafalan, Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya mau ayat hafalan Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai orang yang memberikan damai karena mereka disebut anak-anak Allah. anak-anak Allah. Shalom. Teman-teman, hari ini saya akan menghafalkan hafalan Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kasih shalom.